Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Saada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk ini pertemuan kedua ya. Kalian akan masih mempelajari tentang kerajinan lokal. Kalau kalian kemarin sudah mengetahui jenis-jenis kerajinan pasar lokal, sekarang kita bagaimana membuat media berkarya kerajinan kebutuhan pasar lokal. Ya, bahan yang digunakan dalam kebutuhan pasar lokal ini memiliki beberapa aspek yang menentukan karakteristik bahan, yaitu bagaimana kalian bisa membentuk faktor keindahan, tekstur, rasa, keras dan menggunakan sebuah bahan. Jadi bahan ini material yang akan digarap menjadi produk kerajinan. Bahan bakunya menuntut teknik pengerjaan yang berbeda-beda sehingga alat digunakan pun juga berbeda. Di sini ada contohnya ya. Kalau bahan-bahan alam misalnya ada serat alam, bambu, rotan, tanah kayu, kulit hewan, tanah liat, batu dan metal atau logam misalnya emas, perak, perunggu, aluminium, besi dan kuningan. Ini semua adalah bahan-bahan baku yang berasal dari alam dan buatan. Selanjutnya, bahan buatan yang sering digunakan sebagai bahan baku kerajinan misalnya adalah plastik, gips, sabun, lilin, dan tekstil. Secara umum, bahan buatan tersedia di pasar sehingga mudah didapatkan atau berupa bahan limbah atau bahan bekas. Nah, alatnya ini yang digunakan, alat merupakan sarana yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk kerajinan. Misalnya, alat yang digunakan untuk membuat keramik digunakan alat putar kaki dan peralatan tangan seperti butsir atau tali atau penggiling dan cetakan. Ini alat-alat yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Selanjutnya, contoh lain yaitu mengolah bahan kaca menjadi produk kerajinan digunakan alat pemotong kaca. Kalau plastik dipotong dengan gergaji atau pisau. Selain itu, bahan lain seperti kulit kerang diperhalus dengan mesin gerinda. Peralatan yang dibutuhkan untuk bahan kayu misalnya gergaji, mesin bor, mesin pelubang, mesin amplas, dan perata bawah dan sebagainya ya, tergantung dari bahan yang kita gunakan. Selanjutnya, teknik ya. Teknik adalah cara yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk kerajinan dengan menggunakan alat tertentu. Misalnya di sini saat membuat tembikar itu menggunakan teknik slab ya. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan. Yang pertama, teknik untuk buat gerabah, teknik pijit, teknik pilin, teknik slab, teknik putar, dan teknik cetak. Teknik menempel digunakan untuk produksi kerajinan hiasan dinding, sedangkan kolase adalah teknik membuat kerajinan yang menggabungkan berbagai barang bekas untuk menjadi sebuah bentuk kerajinan. Montase adalah teknik menempelkan berbagai kumpulan bahan yang sejenis yang tidak terpakai pada bidang datar. Sedangkan teknik merangkai ini digunakan untuk jenis bahan baku seperti benang, senar, kawat kecil atau memproduksi hiasan ornamen gantung. Sedangkan teknik konstruksi yang digunakan dengan cara menyambung atau menggabungkan berbagai material dengan cara mengelas, memaku, menyambung dengan peralatan perekat tertentu. Itu tadi adalah teknik-teknik dalam membuat kerajinan. Selain itu, teknik membuat kerajinan dari serat alam, misalnya di sini tikar ya, itu dengan cara menganyam, ada juga makrame dan merajut. Motif menganyam yang digunakan juga bervariasi, dapat berupa motif anyaman sasak, kepang atau pita, tergantung dari kreativitas kalian. Selanjutnya, kalian harus menentukan langkah-langkah perancangan desain, produksi, biaya produksi, dan laporan kegiatan usaha. Rencana pertama buat perancangan desain, yaitu tahap persiapan. Di sini kalian dalam perencanaan desain kerajinan lokal, perajin terlebih dahulu harus memahami kebutuhan pasar. Jadi apa yang dibutuhkan di pasar kalian selidiki dulu atau cari tahu ya. Kemudian cari peran desainer yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan. Jadi kalian punya bakat apa nih dalam membuat kerajinan? Harus ada basicnya ya untuk lebih melihat kualitas tema, fungsi, estetika, dan etika. Selanjutnya kalian punya konsep. Konsep kerajinan ada ide untuk membingkai perwujudan sebuah desain kerajinan. Apa konsep yang akan kalian bawa untuk membuat kerajinan lokal yang kalian akan buat. Selanjutnya setelah kalian punya rencana, sekarang tahap pengembangan.
Setelah ide kalian dirancang, kalian buat sketsa, yaitu untuk sarana efektif dalam melakukan penjelajahan. Jadi sebelumnya kalian buat oret-oretan dulu ya, atau sketsa secara kasarnya. Setelah tahap pengembangan baru diproduksi. Kerajinan lokal dapat diproduksi secara massal atau secara tunggal. Misalnya meja, keramik, vas bunga, souvenir dan lemari. Pria semacam ini disebut juga sebagai kerajinan yang bersifat massa atau craft mass ya. Jadi setelah kalian kembangkan baru diproduksi. Kalau untuk skala di sekolah ya mungkin secara tunggal dulu ya, baru nanti produksi massal. Ya, ada kalanya kerajinan produksi dengan menggunakan tingkat penmensip tinggi yang proses modern membutuhkan waktu yang lama serta pengerjaan termasuk rumit. Dengan demikian hasilnya cenderung akan menjadi hiasan meskipun tetap memiliki fungsi. Misalnya di sini batik ya dan keris merupakan kerajinan adiluhung ya yang sudah mendunia ya. Nah, setelah kalian memproduksi, coba kalian hitung biaya produksinya. Itu biaya keseluruhan, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, biaya tambahan overhead, biaya produksi kerajinan dihitung per satuan. Bahan baku adalah bahan utama yang paling banyak digunakan pada pembuatan produksinya. Meskipun tidak ada biaya bahan baku, ada biaya overhead yang harus dikeluarkan, itu biaya membawa limbah ke tempat produksi yang dapat berupa jasa angkut. Jadi semuanya dihitung dalam menghitung biaya produksi yang kita buat. Nah, contohnya di sini adalah komponen produksi bentuk kayu jati ya. Kayu jati itu membutuhkan 100 cm3 dengan harga 1 ton 10 juta, biayanya 10.000 dalam rupiah. Sampai ini bahan bakunya ada kayu jati, paku, lem, semuanya dikalkulasikan. Kemudian tenaga kerjanya nih, upahnya berapa per hari, ini 100.000. Overhead itu peralatan listrik yang digunakan, itu dimasuk ke biaya sini juga. Nah, baru nanti muncul biaya produksi per unit ya, per unit yang kita buat. Nah, setelah kalian buat tadi biayanya, kemudian buat laporannya. Laporan keuangan dapat disusun secara sederhana dan juga secara detail. Laporan keuangan terdiri dari laporan bahan pokok, produksi, laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Mungkin kalian lebih paham ya, karena lebih ke akuntansi bagi yang IPS ya. Atau yang lebih sederhananya, kalian tulis aja tentang laba rugi dari produksi yang kalian rancang. Nah, setelah itu baru tahap atau syarat pembuatan kerajinan lokal. Tahapan proses produksi kerajinan lokal dimulai dengan mencari gagasan. Tadi sudah dijelaskan. Jadi perajin juga perlu inspirasi ya dari lingkungan sekitar, alam dan sekitar lingkungan kalian sehari-hari. Selanjutnya kalian siapkan alat dan bahannya untuk yang kalian butuhkan untuk memproses dari kerajinan yang kalian ingin buat. Setelah itu baru kalian membuat benda sesuai dengan rancangan yang sudah kalian tentukan tadi ya. Proses produksi ini yang mewujudkan ide yang bentuk kerajinan tadi menjadi bentuk konkretnya. Bisa 3 dimensi atau 2 dimensi, tergantung dari rencana kalian. Baru tahap akhir atau finishing. Tahap ini adalah penyempurnaan dari produk kerajinan yang kalian buat. Jadi jangan asal buat ya. Jadi kalian kalau buat dari bambu ya harus di finishing. Misalnya dengan apa? Dirapikan, dipoles ya. Bisa di pelitur ya, supaya lebih mengkilat. Nah, setelah kalian buat produksi baru dipromosikan. Bisa lewat media sosial atau teman dekat, bisa di pasar. Itu tergantung dari kalian marketingnya ya. Nah, dan strategi promosi juga supaya diterima orang banyak ya, kalian harus buat pilih merek yang mudah diingat. Misalnya kalau yang sudah terbesar Burger King atau makanan-makanan yang mudah diingat orang ya, merek-merek yang mudah diingat orang. Kemudian ciptakan produksi yang punya kualitas. Kalau kita punya kualitas, orang mau belinya. Kemudian kemasan dan produk yang menarik. Itu kunci dari strategi promosi dari barang yang kalian buat. Yaitu penjelasannya untuk bab ini. Nah, sekarang coba kalian buat dulu rancangan yang kerajinan lokal apa yang akan kalian kelak buat. Jadi ini baru rancangannya dulu ya.
rancangannya. Misalnya kalian mau buat kerajinan apa, nah tulis kerajinannya namanya apa, bahan dan alat yang dibutuhkan. Kalau misalnya dari bambu, tulis bambu, atau dari plastik, atau dari kertas ya, itu kalian alatnya apa yang dibutuhkan ditulis, dan cara membuatnya. Kemudian cara promosinya bisa kalian buat nanti, nama mereknya apa, rencananya apa itu mereknya, dan mau dipromosikan kemana. Nah kalian buat dulu rancangannya. Setelah kalian buat rancangan ini, kalian tulis dan kirim di Google Form ya, yang sudah ibu sediakan. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Jika ada kendala dan sebagainya, boleh komen di channel saya atau WA ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.